Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Cerita mawon ya. Cerita apa ngaji? Ngaji apa cerita? Part keempat. Terakhir kali Yai nimba sing jaler asmane Pak Purnomo ditimbali Pak Pur. Sing perempuan istrinya istrinya ketika di hari ini sudah dimasuki sosok perempuan ya, dia menjerit-jerit. Singkat cerita, Evo tanya, kaukah itu mama? Kata Jauhari, kata perempuan dalam tubuh Jauhari, dasar anak durhaka. Aku ini mama, gampangane ngono nggih. Aku ini mamamu. Apa kau lupa denganku? Tidak mungkin mama, sudah meninggal. Tidak mungkin kamu mama. Mana buktinya kalau kamu mama? Akhirnya si perempuan tadi menceritakan tentang keadaan Evo mulai dari kecil sampai mamanya meninggal. Akhirnya Evo menangis jerit-jerit. Oh, nangis. Ya. Kau lupa tidak pernah mendoakan. Tapi doamu tidak sampai. Kenapa kamu tidak masuk agamanya Muhammad? Ya. Pokoknya masuklah agamanya Muhammad. Sekarang aku tidak kuat lagi disiksa. Nah, itu pesennya ibu nanggone Evo, pesen supaya si Evo sing asale niki agamane Kristen dikainkan mlebu Islam derek agamane Nabi Muhammad. Jadi ngerti. Mamamu, akhirnya Evo menangis malih. Aku pergi anakku, masuklah agamanya Muhammad. Jadi itu dari kali tidur anak rumah dua awal Jauhari medal. Mama jangan tinggalkan Evo ma. Evo jerit ya, bauan terbengok-bengok terus semaput pingsan. Nah, nggih. Lama Evo pingsan, Jauhari sing wau napa dileboni niki tangi karo celingak-celinguk. Bingung ana apa mau, gak paham deh. Ya. Bon. Dari kejauhan ya, Kiai menyalurkan tenaga prana ke tubuh si Evo. Perlahan si Evo setelah peristiwa itu mengalami sesuatu hal yang menjadi kurang. Akhirnya dia masuk Islam dan minta diajari bagaimana cara berdoa untuk orang tua, mendoakan orang tua. Setelah itu, setelah sholat asar ya, keluarga Evo, Pak Pur dan istrinya pamit ya, dari pesantren. Wajah Evo sudah tidak bersedih lagi. Terlihat jelas dari
guratan-guratan di wajahnya, ya, menampakkan cahaya dari bertanda wajah seorang ibu itu bahagia daripada wong sing kecilik sampai gede niku apa jenenge pun Islam. Nggih. Kayak kowe-kowe neng kecilik pun Islam. Dadi ini biasa rasane. Beda karo wong sing pertama kali wis gede ya. Wis gede biyen asale agama apa terus mlebu Islam. Dadi mualaf. Lah ngoten niku biasane bahagia. Toyota keluar dua orang laki-laki. Pertama, seorang laki-laki keluar, perawakannya sedang memakai dia bernama Pak Setiono, dipanggil Pak Nono, dipanggil Pak Nono. Beliau seorang kepala desa Pasir Saketi. Satu lagi, seorang laki-laki yang satu mobil dengan Pak Nono, dia cari Sanusi. Orangnya berperawakan tinggi besar, gagah, ya, dengan kumis melintang, sangar, sret, semeter, sret, sangar, nyamplok iwong, sret, liane gubek-gubek. Ya, bon. Dari mobil polisi keluar 3 orang polisi, laki-laki kabeh. Bon. Kelima orang ini segera datang menghampiri Kiai. Mereka hadir luar biasa. Hingga akhirnya tiba giliran mereka. Kelima-limanya mengutarakan maksud dan tujuan mereka datang kepada Kiai. Selesai mengutarakan maksud, ya, Kiai memanggilku. Ya. Aku tak ngerti masalahnya, tiba-tiba Kiai memanggilku. Feb, dipanggil Kiai. Seorang santri yang bernama Majid datang, ya. Dia terlihat hanya kepalanya. Mergo waktu itu aku lagi ono nang gone dapur lagi masak singkong rebus karo bakar iwak asin. Jadi antara dapur kali bagian luar iku enten kaya pager-pageran gedhe ngoten sing dhuwure niku sak dodo, sehingga wong dewasa kan nek jengok-ngok namung ketok sirahe tok. Lah si Majid niki memanggilku dengan panggilan Feb. Ya, dia ini, ya, sama berasal dari kabupaten yang sama denganku. Dia berasal dari Tuban, hanya saja beda kecamatan. Kalau aku berasal dari kecamatan Senori, si Majid berasal dari Bangilan. Kita teman sejak SMA. Awalnya dia tidak mondok, tapi karena dia tahu aku di pondok, dia nyusul. Mondok kan tak melok. Aku lagi masak singkong sama bakar ikan. Kamu gantiin ya? Ya, tak gantiin. Yaudah sana. Yaudah sana. Kamu dipanggil Kiai segera menghadap. Oke. Aku pun melangkah dari dapur menuju ke rumah Kiai. Ternyata di sana, di dekat Yai, Pak Yai, ya, sudah ada seorang santri bernama Mujaidi. Mujaidi ini seorang santri berasal dari Bekasi, Bekas Terasi, Bekasi, betul. Nah, awalnya dia juga bukan niat menjadi santri, bukan. Awalnya dia seorang narkobawan, ahli hisab, ahli ngefly. Tapi
sakit, kemudian berobat ke kiai, sembuh. Setelah sembuh dia niat nyantri. Jadi rata-rata sing nyantri teng mriku awale niku mboten niat dadi santri. Wong bajingan rata-rata nggih. Nah, Mujahidin niki secara fisik ya bodine niku tinggi kurus gitu. Aku saja sepundaknya. Umurnya masih 18-an, jadi longgar. Ya. Bibirnya tebal hitam. Kayak penghapus template loro nih, nggih, ngisor dhuwur, tebal hitam. Dia sering lewat seringnya di pelototi, wajahnya agak lonjong. Sama rontok mirip mati. Nah, singkat cerita Mujahid yang waktu itu sudah duduk di dekat yang melihat aku datang, dia langsung melempar dengan senjata. Aku sudah duduk di samping itu. Matian dia kiai, nanti malam kamu sama Mujahidi pergi ikut ronda ke desa Pasir Saketi ya. Ini orang-orang desa Pasir Saketi datang ke sini untuk meminta bantuan. Katanya di sana sedang terjadi penculikan yang akhir-akhir ini baru-baru ini seringkali meresahkan warga. Kata Pak Kiai. Ternyata 5 orang tamu, 2 orang kali 3 polisi niki wau wadul tentang adanya penculik di desa mereka. Aku pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh Kiai. Jenenge santri sam'an wa ta'atan kali dewe. Nah, Kiai. Nggih, Kiai. Habis itu aku pun sholat maghrib berjamaah bersama santri-santri yang lain. Habis sholat maghrib, habis zikir wajib, aku dan Mujahidi segera berangkat menuju desa Pasir Saketi. Antara pesantren dengan desa Pasir Saketi ini sebenarnya tidak terlalu jauh. Hanya saja antara pondok dan desa ini niki dipisah oleh hutan kopi, hutan macam-macam pokoknya sing rimbun-rimbun. Sehingga suasana sing rimbun niki aurane dadi ronda serem. Asline nggih mboten. Bon. Sampai di depan gerbang desa Pasir Saketi ya. Aku dan Mujahidi sampai sana, ternyata di sana sudah dihadang ya. Ada beberapa pemuda sekitar 10 orang yang menghadang kami. Salah seorang maju dengan menghunuskan golok. Siapa? Aku jawab, saya Ian. Terus napa? Megang golok eti dino. Oh, ini Mas Ian toh. Oh iya, monggo. Saya kira siapa Mas? Tadi Pak Lurah sudah bilang kalau ada Mas Ian datang segera minta diantarkan ke rumah Pak Lurah. Saya kira siapa Mas? Mohon maklum ya Mas, ini desa masih dalam Sampai di rumah Pak Lurah, kami sudah disambut oleh beliau di depan rumah, di ruang tamu. Assalamualaikum. Salam. Loh Mas Ian. Iya Pak Lurah. Saya kira tidak datang Mas. Monggo silakan masuk, monggo pinangkring lembaten nggih. Monggo silakan masuk, silakan duduk. Nah, aku dan Mujahidi pun duduk di tempat yang sudah di depan kami sudah tersedia berbagai macam makanan, gorengan, buah-buahan, macam-macam, ono semongko. Kami duduk.
Setelah mempersilahkan kami duduk, Pak Sinten mau, Pak Lurah, Pak Nono masuk ke dalam memanggil ibu dan putrinya dan anaknya. Aku di luar bersama Mujedi. Kulihat si Mujedi yang memiliki kebun semangka. Maklum cah pondok ini gak tau mangan enak. Ya, ono sandal misalnya bentuknya kayak semongko bisa jadi dicokot. Nah, wes. Akhirnya si Mujedi meh nyomot semongko. Sikile tak sarup. Ngurung di manggakno kok. Oh, cerutak. Tapi tetep Mujedi ya, pinter-pinter kan. Kromo ono suara nang jero omah. Serak-serak kok temen yo langsung. Semongkone diblok tak itu. Omong iki. Pak Lurah padahal karo dulu. Santri ya. Bon. Pak Lurah keluar dengan Bu Lurah beserta putrinya. Ternyata anaknya ini seorang perempuan. Sambil memegang nampan berisi minuman kopi teh. Pak Lurah, Bu Lurah duduk. Putrinya disuruh menyuguhkan minum. Pak Lurah memperkenalkan ya, bahwa putrinya ini bernama Anggreni, seorang gadis desa yang cantik ya, cantiknya khas desa ngoten niku nggih, gak pati kathah-kathah polesan. Ya, biasa cantik desa. Pas menyuguhkan minuman ya, aku kaget ternyata si Anggreni ini sedang menatapku. Nah, menatapku sambil mengerlingkan matanya. Ya. Lah wong lanang dikonokno wong ayu. Bingung, aku wajar aku wong lanang. Bingung. Aduh, kok ngene. Kok sacet ngene modele. Nah, akhirnya Anggreni masuk. Pak Lurah memperkenalkan aku dan Mujahidi. Bu, ini loh santri-santri dari Pondok Pacung yang kemarin, yang tadi aku ceritakan. Mereka ini santri-santri sekti-sekti loh Bu, undang-undang loh Bu, sangat-sangat matoh-matoh. Padahal dalam hati, waduh, kok ini penting. Padahal asli nih, aku iki kayak sopo-opo, konco-konco gak tau diwarai opo-opo. Nah, tapi di luar pondok kami ini terkenal sekti. Ya. Singkat cerita, aku tanya kepada Pak Lurah, Pak, ini sebenarnya ada apa toh di desa kok sampai Pak Lurah beserta polisi datang ke Kiai meminta pertolongan? Ada apa Pak? Nah, okay. Akhirnya sinten Pak Lurah niki cerita, oh gini Mas, dulu desa ini itu desa yang aman, ayem, tentrem, gak enek masalah apa-apa ya. Tapi sejak beberapa minggu terakhir ya, minggu-minggu ini terjadi sesuatu yang sangat menghebohkan warga. Ada apa Pak? Okay. Pak Lurah membetulkan posisi duduk sambil mengambil rokok dari wajah sumber. Cerita karo cekelan rokok. Pak Lurah melanjutkan ceritanya. Gini Mas, ya. Pertama, ya, di sini itu sebenarnya ada penculikan. Yang diculik itu seorang gadis desa yang masih perawan. Jenenge gadis ya perawan ya. Seorang gadis yang masih perawan. Pertama kejadian seorang gadis ini namanya
Nunung, Nining, Nining deh mboten Nunung. Pertama seorang gadis desa namanya Nining. Ya. Hari pertama si Nining ini ya, pergi. Orang tuanya mungkin dia keluar sebentar ke rumah teman, dicari sampai sore ya, sampai besoknya, sampai 3 hari nggak pulang-pulang. Akhirnya ditanyakan kepada kakaknya, yang kakaknya ini bekerja di Jakarta. Barangkali si Nining menyusul kakaknya di Jakarta. Kakaknya ditelepon, nah takok, apa Nining nang kono? Ya, nyusul kamu di sana? Enggak, kata kakaknya. Ya, singkat cerita, 7 hari setelah hilangnya si Nining ini, ada salah satu warga desa yang menemukan jasad seorang perempuan tergeletak nyun sewu tanpa busana, ditemukan di pinggir sungai desa. Jadi nonggone di pinggir desa ana sungai, lihat jasad si Nining niku ditemukan di sana. Setelah diselidiki, diotopsi oleh nyawa pihak keluarga, ternyata sebelum dibunuh si Nining ini dibohongnya dulu. Yes ya. Nah, oke. Bon. Para polisi ya, beserta para warga semua berusaha mencari jejak si pelaku, tapi sampai sekarang tidak ketemu. Bon. Selang beberapa hari adalah si perempuan desa namanya Melati. Dicari beberapa hari nggak ketemu, 7 hari kemudian ditemukan warga, sama seperti tempat di mana si Nining ditemukan dalam keadaan yang sama persis. Kemudian yang ketiga ya, ada lagi seorang gadis desanya namanya ini Tunik. Ini buatan pakaian tunik, ini buatan ya, namanya Tunik, Mbah Tuni namanya niku. Dia juga ditemukan meninggal di tempat yang semuanya mirip. Kami semua warga geram, polisi kayak itu, akhirnya kami terpaksa datang ke pondok pasung meminta bantuan kiai. Nah, okay. Bu Lurah masuk ke dalam ya, menyusul putrinya. Kami bertiga masih ngobrol-ngobrol sambil menghabiskan apa naik minuman malam. Di tengah enak-enaknya ngobrol macam-macam, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam. Teriakannya Lurah, Anggreni Pak. Bon enten jam 11 dereng. Sampun. Anggreni Pak, dari dalam terdengar suara teriakan Bu Lurah. Kami semua yang mendengar suara Bu Lurah kaget, apalagi Pak Lurah. Akhirnya kami belanja pergi dan membawa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.